Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran. Ya, alhamdulillah sahabatkan dimanapun berada, ketemu lagi dengan saya channel YouTube Tia Fadila bersama Quran School Kuningan. Bagaimana kabar semuanya? Pastinya tetap dalam keadaan sehat, walafiat, hebat, semakin berkah. Apapun yang sudah dicapai, apapun yang sudah dicari, semua selalu berkah dan manfaat dunia akhirat. Nah, hari ini saya mau berbagi bagaimana sih caranya atau seperti apa kita belajar secara online. Karena mungkin masih ada yang masih daring, ada yang masih online gitu ya. Saya akan berikan beberapa tips dan cara sekaligus contoh bagaimana pembelajaran secara online. Dan hari ini saya bersama anak yang solih, cantik, bersama Kiran. Hari ini saya akan berbagi bersama anak soliha, bersama Kiran, bagaimana kita belajar secara online. Jangan kemana-mana teman-teman. Sebelum kita agar makin manfaat, agar semakin berkah, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ke channel kami Tia Fadila bersama Quran School Kuningan. Jangan kemana-mana ya. Nah, Kiran, hari ini kita mau belajar, kita mau doa. Tadi doanya belum ini ya, belum semuanya. Jadi sekarang kita mau doa lagi, tapi diterusin dari yang setelah Al-Fatihah. Nah, kita terusin lagi yang tadi doanya belum selesai karena doanya kan panjang ya. Oke, tahu lagi Soli. Sapa dulu dong, sapa. Halo, assalamualaikum gitu. Sapa dulu teman-teman ya. Iya, waalaikumsalam. Halo. Oke, kita doa dulu Soli Kiran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa atliq bihi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa inna. Oke, sudah ayat berapa kita nak? Sudah ayat berapa nak? Ayat berapa? Ayat 11 ya. Sekarang kita sudah ayat 11 surat An-Naba. Sebelumnya kita merojah dulu seperti biasa dari 1 sampai 11 yang sudah kemarin kita pelajari Kiran. Ayo suara yang besar Kiran ya nak ya. Suaranya yang besar Kiran. Seperti biasa kita memakai PGA teman-teman. PGA. Oke sip, tuh dikasih tahu. Tahu dulu nak, tahu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Oke, sekarang kita artikan dulu 1 sampai 11-nya. Ayo artikan bareng-bareng ya sayang ya. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya tentang berita besar? Mana PGA-nya? Coba lihatin, ditunjuk. Dalam hal itu mereka saling berselisih. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak,
kelak mereka akan mengetahui. Bukankah Allah telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak, dan Allah menciptakan kalian berpasangan, dan Allah menjadikan tidur kalian sebagai istirahat, dan Allah menjadikan malam sebagai pakaian, dan siang untuk mencari penghidupan. Oke, sekarang ayat 11, ayat 12. Nah, kalau kalian ini sudah 1 sampai 11 dan memang belum genap sebulan kita sudah belajar ya. Insya Allah sekarang kita sudah Allah sampaikan di ayat ke-12 ya nak ya Soli Kira yang cantik dan solihah. Jadi sebelum pembukaan, jadi harus membangun dulu kedekatan bersama anak-anaknya ya. Nah, 12, nah coba lihat 12 ada gambar apa? Ayat 12. Sama angin sama awan. Nah, kita namakan langit. Ada matahari, ada awan, semuanya ada di atas ya, ada di langit. Nah, sip. Ada, kita namakan ini adalah langit. Namanya siapa? Langit. Langit itu namanya siapa? Wabanaina. Namanya siapa? Namanya Wabanaina. Namanya siapa? Wabanaina. Namanya siapa? Wabanaina. Namanya siapa? Ih, pintar. Sekali lagi. Sip. Oke. Dengarkan Butia. Nanti Kira ngikutin lagi ya. Dengarkan. Wabanaina fawqakum sab'an shidada. 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 Sab'an pakai ang ya. Coba sab'an shidada. Kok jadi shidada? Lagi? Wabanaina fawqakum sab'an shidada. Wabanaina fawqakum sab'an shidada. Coba sekarang Kiran sendiri nak. Wabanaina fawqakum sab'an shidada. Wabanaina fawqakum sab'an shidada. Sab'an shidada. Coba sendiri lagi. Fawqakum. Lagi wabanaina. Coba tadi kenalannya namanya siapa kenalannya? Namanya Wabanaina. Namanya siapa? Iya, jadi bukan Wabaina. Wabanaina fawqakum. Wabanaina fawqakum. Coba. Fawqakum. Pakai kok. Nah, sab'an shidada. Fawqakum. Nah, Soli. Fawqakum gitu. Wabanaina sab'an shidada. Lagi pakai ifa ang gitu ya.
sab'an shidada wa banaina. Lagi sab'an lagi. Sab'an ang sayang. Ang is shidada. Sip pakai sya besar ya. Sekarang satuin nah Soli. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Satuin coba. Yo anak Soli. Kokum pakai kok nah Soli. Pakai kok. Iya, coba semangat lagi. Kok. Tutok lagi. Tutok lagi. Fauqakum. Kok. Nah, sip. Wa banaina fauqakum. Wa banaina fauqakum. Wa banaina fauqakum. Wa banaina. Terus sab'an shidada. Sab'an shidada. Lagi. Wa banaina lagi. Kok, ayo semangat. Wa banaina. Nah, sabar. Hebat, barakallah. Hebat. Yes, nah. Hebat. Nah, tuh kan udah ditemani sama kuda poninya. Masa nggak semangat ngajinya? Sip. Sekarang bareng sama Butiannya ya. Ayat 12-nya ya. Bareng. Sekarang bareng ayat 12-nya. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Nah, fawqakum sab'an shidada. Sekarang artinya apakah artinya itu namanya, itu gambarnya. Sekarang artinya. Dan Allah iya bener. Jalan-jalan itu mah hobinya Butia, jalan-jalan. Kapan kita jalan-jalan ya? Masih PSBB ya? Oh, enggak. Masih lockdown. Masih pandemi sebenarnya ya. Jadi Butia belum jalan-jalan. Jalan-jalan sekitar Kuningan aja. Oke, artinya apa? Dan Allah membangun di atas kepalamu 7 langit yang kokoh. Dan Allah membangun di atas kepalamu. Membangun apa di atas kepalamu? 7 langit yang kokoh. 7 langit yang kokoh. Jangan lupa pegangannya. Dilihatin ayat 12-nya. 7 langit yang kokoh. Langit yang kokoh. Langit yang kokoh. Apa coba nak? Dan Allah membangunin. Itu makiran kalau dibangunin subuh-subuh. Suka dibangunin subuh-subuh enggak? Iya, harus sholat subuh lah nak. Macam mana suka ngaji tapi nggak suka sholat itu bagaikan ini tubuh tanpa kepala jadinya. Jadi harus sholat. Oke, dengarkan lagi apa tadi artinya? Dan Allah membangun di atas kepalamu 7 langit yang kokoh. Nah, tadi 10 malaikat tugasnya apa nak? Apa? Jibril menyampaikan wahyu. Nah, anak yang suka ngaji pinter juga. Terus kalau udah Jibril
Apa lagi nak? Mikail. Mikail tadi membagi rezeki tugasnya. Terus apa lagi? Malaikat apa lagi? Malaikat siapa lagi? Malaikat siapa lagi? Israel apa Israel? Israel apa tugasnya? Tugasnya apa Israel tugasnya? Tugasnya apa Israel? Tugasnya apa Israel? Coba. Tugasnya apa Israel? Apa tugasnya? Israel Ih, pinter. Terus ada malaikat apa lagi anak ya? Israfil? Ih, pinter. Israfil apa? Apa tugasnya? Israfil? Meniup tutut. Tapi suaranya nggak gitu sih. Ya, ada meniup trompet. Kalau trompet kayaknya Butia bisa deh niup trompet. Meniup sang kakala. Ada yang bilang sang sakala, sang kakala, sangka kala. Terus ada malaikat apa lagi? Terus ada malaikat apa lagi coba? Sali, ada yang malaikat apa? Mungkar? Coba, mungkar apa coba? Mungkar nakir apa coba itu? Mungkar nakir ada di mana? Di alam kubur. Tugasnya apa? Menanyakin di kubur. Iya. Menanyakan. Ini tangan kanan. Amal baik dan amal buruk. Amal baik dan amal buruk di kuburan pastinya ya. Kemudian Rokib Atid. Tadi waktu itu mencatatnya dengan tangan kanan dan mencatat Rokib Atid. Rokib Atid. Rokib Atid. Jadi mencatat amal baik dan amal buruk. Kalau Rocky mencatat amal baik, artinya yang amal buruk dicatat. Oke. Penjaga? Surga. Masya Allah, semoga disampaikan ke sana akhirat Sali kita semuanya. Kemudian, nah alhamdulillah tadi sudah malaikatnya, kita ngawas dulu ya nak. Mana uminya, mana yang merahnya? Mana buku merah Nana? Nah, sip. Kita sudah halaman berapa kiran anak Soli? Sudah halaman berapa? Coba, kita sudah halaman 19. Jadi kita sekarang mau halaman 20. 19 itu apa? Nanti kita belajar juga huruf Arab. Harus belajar huruf Arab nah. Nih. Nanti di sini di Umi ada juga belajar huruf Arabnya di metode Umi. Ini nak, sekarang yang ini nak. Solih. Nih, Kira lihat dulu nih. Nih nak. Tuh. Yes. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita mau belajar bagian Umi. Tadi sudah belajar tahfiz dan sekarang kita akan belajar tahsin. Tahsinnya menggunakan metode Umi dan Kiran masuk di Umi pertama karena memang baru belajar metode ini dan kita belajar dari awal juga untuk makhraj huruf dan sebagainya. Bagaimana belajarnya secara online dan seperti apa belajar secara online, tetap maksimalkan ikhtiar kita, tetap fokuskan dan tetap untuk selalu bersemangat mengajar. Bagaimanapun baik itu online ataupun offline tetap harus semangat dan seperti sekarang kita tidak dibatasi oleh jarak atau handphone, kita seakan-akan menghadap langsung atau secara offline. Jadi tidak menghambat offline itu tidak menghambat, online itu tidak menghambat kita untuk semangat dan seperti biasa mengajar. Oke? Waduh, itu sama siapa lagi itu temennya?
Di mana ya kiranya? Ah, itu ternyata dikira kuda poni. Sekarang ngajinya diganti sama kuda poni. Oh, ternyata itu ada kiraan solihahnya. Sekarang kiranya ngos dulu halaman 20. Nah, liatin ya nak ya. Coba liatin ke uminya nak. Mana? Liatin ke halaman 20-nya. Nah, oke, halaman 20 itu huruf hijaiyah ya. Tanpa harakat ya nak ya. Itu namanya alif. Alif, alif, alif. Alif langkah saja. Nih yang sama Butia tunjukin ya. Alif. Batasa. Batasa. Fa ya ingat. Fa. Jim ha kho. Si soda. Pokoknya Butia dulu. Oke? Jim ha kho. Dal pakai L ya. Dal ingat huruf yang ada titiknya. Ujung lidah diletakkan di gigi atas belakang atau di ujung ya. Rozai, zai. Ini rozai. Sin, shin. Coba dilihat dulu videonya nak. Soli, lihatnya ke Butia nak. Kiran, liatin dulu. Liatinnya ke Butia dulu aja. Sin, shin. Ini biasa. Sin, shin. Nah yang ini sode bode. Ada kol-kolahnya sayang. Sode bode. Kita sampai huruf ini ya bode. Dulu, kita udah selesai Kiran. Dadah dulu. Bye-bye. Dadah, assalamualaikum. Sadaqallahul minta udah penutupan juga. Dadah. Kiran hati-hati nak ya. Sehat selalu nak Soli. Assalamualaikum. Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran. Ya sahabat Quran dimanapun berada, ketemu lagi dengan channel saya Tia Fadila juga Quran School Kuningan. Bagaimana kabar semuanya? Semoga selalu baik, semoga selalu sehat, semoga selalu berkah sampai kapanpun dan selalu semangat untuk mencari ridho Allah SWT. Nah hari ini saya mau berbagi bagaimana sih mengajar secara online, dan ini sifatnya private ya atau sendiri-sendiri ya, dan kita tidak terhambat oleh yang namanya ruang ataupun waktu. Kita tidak terhambat seperti itu. Dan untuk para guru-guru yang online yang mengajarnya secara private gitu ya, saya akan memberikan bagaimana sih step by stepnya atau bagaimana cara mengajarkannya. Dan untuk salah satu murid saya ini saya belum pernah ketemu, saya juga nggak kenal. Ini salah satu program QS memang ada online ya, private online. Nah ketika ibu-ibu semuanya, bapak-bapak, teman-teman rekan sahabat Quran dimanapun berada yang ingin belajar online, usahakan meskipun kita tidak kenal, meskipun kita tidak sering ketemu, bangunlah kedekatannya seperti kita seakan-akan sudah bertemu bertahun-tahun ya. Kemudian sebelum step by step maksudnya sebelum kita mengajar, alangkah bagusnya kalau kita memberikan rasa kedekatan gitu ya, rasa kedekatan, rasa nyaman dengan bu gurunya. Jadi kita tidak terhambat dengan jarak. Meskipun kita online, seakan-akan ibu memang sedang mengajarkan secara langsung anaknya gitu ya. Tidak terhambat dengan kamera secara langsung, pure gitu ya. Tidak kaku, kemudian tidak harus hanya belajar saja, tapi jadilah teman terbaik mereka. Bu guru itu adalah teman terbaik, orang tua terbaik, sahabat terbaik gitu ya, rekan terbaik. Pokoknya jadilah orang yang menyenangkan ya. Apalagi kalau kita online kan terhambat ya, kita nggak bisa peluk, nggak bisa cubit-cubit, nggak bisa saling pegang-pegangan. Biasanya kalau online secara privat ya, karena ada beberapa program, salah satunya ada private di Quran School Kuningan itu, kita satu-satu gitu ya, muridnya satu, gurunya satu. Itu kan kalau kita lagi down atau turun semangatnya, kita sambil lucu-lucuan. Nah kalau ini lebih ke mimik muka aja yang lucunya gitu ya, dan selalu menanyakan kabar, selalu menanyakan sesuatu yang dia suka, apalah gitu ya. Yang pertama itu pembukaan, seperti biasa itu pembukaan dulu. Nah saya biasanya sebelum pembukaan atau sudah pembukaan ngobrol biasa dulu, ngobrol seperti anak-anak dulu, hai rame-rame dulu. Setelah itu masuk ke tahfiz ya. Ditargetkan saja ngafalinnya mau 1 ayat kah, 2 ayat kah, 3 ayat kah, tergantung anak-anaknya. Tadi saya contohkan 1 ayat, dan memang hari ini di video itu memang 1 ayat.
satu ayat. Dan kita harus tahu juga dari mimiknya, dari vokal ekspresinya, apakah sudah dia bisa atau dia bisa melanjutkankah ke ayat berikutnya. Nah, kalau masih bagus suasananya, bagus juga dari mimiknya, dari suaranya masih semangat, kita bisa melanjutkan, tapi maksimal 3 ayat. Kalau Aisyah sendiri 3 ayat, karena ya memang untuk anak-anak. Kalau dewasa masih bisa ya 5 ayat gitu. Nah, setelah satu ayat dicontohkan sampai bisa, baru artinya kemudian ke ayat berikutnya. Setelah tasin kemudian tahfiz. Setelah tahfiz kemudian kita bisa seling-seling dengan beberapa pelajaran, beberapa materi. Setelah itu penutup, ya. Nah, ibu-ibu untuk online ini usahakan ibu-ibu pastinya yang online itu 2 ya kekuatannya. Yang pertama itu ya HP dan sinyalnya, yang kedua gurunya. Nah, ketika gurunya sudah maksimal, sudah hebat, sudah lucu, sudah atraktif, udah vokal ekspresif banget. Nah, ibu memang kalau di online itu memang harus ekspresif banget, karena yang dilihat adalah muka kita. Jadi jangan kaku ya, Nak. Sekarang karena beberapa pengalaman saya gitu ya, beberapa pengalaman yang saya lihat ya masih kaku gitu ya. Padahal kita hanya dengan muridnya saja, gak usah malu gitu ya, nggak ada peraturan yang baku juga, nggak ada penilaian dari siapa, Pak Presiden juga tidak ada, jadi tidak usah takut. Jadi vokal dimainkan, tangannya kalau saya seperti itu gitu ya, wah gitu ya, seperti bagaimana lah pokoknya, agar anak-anak itu suka. Kalau orang dewasa kan tidak harus seperti itu. Kalau dewasa lebih ke mimik kita yang masya Allah, dipuji, didoakan, dipuji, didoakan gitu. Kalau anak-anak kan lebih ke lucu, bawa alat apa aja yang bikin dia penasaran, apa itu gitu, dia akan bertanya ini nah, bangun lagi semangat ya. Jadi yang pertama kekuatan itu 2, yaitu guru dan HP dan sinyal gitu ya, sinyal harus kuat gitu ya, HP-nya harus jelas, jangan sampai HP-nya yang tatitut. Kedua, gurunya, kekuatan udah itu gurunya yang vocal expression, gurunya yang aktif, gurunya yang lucu, gurunya yang semangat, gurunya seperti memang tidak ada jarak gitu ya, jangan terhambat gitu ya. Kemudian setelah itu seperti biasa, step-stepnya itu seperti sekolah aja gitu, gak usah karena kita mikir online lah ya ini aja ya, udah step-stepnya benar-benar kayak di sekolah, udah aja, cuma bedanya kita nggak bisa bertemu langsung aja seperti itu gitu ya. Nah, jadi seperti itu nanti saya contohkan. Jangan kemana-mana, jika ingin berkah, manfaat sebaik-baiknya dan manfaat dunia akhirat, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan terima kasih banyak jazakumullah khairan katsiran yang sudah subscribe kami. Semoga Allah limpahkan keberkahan dan juga limpahkan rahmat dan hidayahnya. Jangan kemana-mana, tetap di sini ya, di Tia Fadilah dan juga Quran School Kuningan. Nah, itu sahabat Ghanimah Berada, itu ya tadi bersama Kira. Sudah berkenalan dengan Kira, itu dari Bandung ya. Saat ini bertempat di Bandung, orang Bandung gitu ya. Nah, anak solihah gitu ya. Sudah tadi belajar. Tadi beberapa part memang tidak saya contohkan agar tidak terlalu lama, hanya contoh-contohnya saja. Dia mulai pembukaan. Tadi juga pembukaan sebelumnya juga tidak dicontohkan ya. Yang tidak saya sebutkan tadi, harus membangun kedekatan dulu. Nah, kemudian tadi doa, tasin, ada persepsi atau murojaah atau mengulang hafalnya kemarin. Kemudian tahfiz, ngaji, dan juga penutup. Tadi juga bermain-main dulu dengan ucingnya. Ada ucingnya yang lucu. Dan sesekali dia akan membawa mainan gitu ya. Yang penting dia semangat. Karena anak-anak butuh untuk semangat. Karena belum tersadar yang namanya pahala yang besar di dalamnya, pahala untuk belajar. Mereka belum paham hal itu, jadi kita harus lebih menyemangati. Kalau kita sudah dewasa, sudah tahu itu adalah kewajiban kita mungkin apapun yang ada kita harus semangat kan, karena tahu pahala di sisi Allah SWT. Kalau anak-anak kan belum tentu, jadi gurunya harus lebih semangat dari muridnya. Itu saja, semoga selalu bermanfaat dunia akhirat, selalu menjadi amal kebaikan untuk sahabat Ghanimah pun berada. Semoga selalu menginspirasi teman-teman yang ingin belajar online seperti biasa. Seperti apakah? Nah, itu step by stepnya sangat sederhana, dan jangan selalu berpikir-pikir untuk rumit, langsung aja lakukan yang sederhana, yang penting anaknya dapat apa pelajaran hari itu. Itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran.